Jadi temanya adalah agar tidur aman, selamat, suci dan bersih. Maksudnya agar tidur aman dan selamat serta mati dalam keadaan fitrah. Mati tidak bawa dosa, mati tidak bawa kesalahan, mati dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Itulah yang kita harapkan. Karena tidak ada yang tidak tidur ya, semuanya tidur ya. Dan nanti setelah tidur mati pun. Tapi ada juga yang tidur kemudian mati ya. Ada yang tidur kemudian dibangunkan lagi. Karena tidur dan mati itu kuasa Allah. Hidup dan mati juga kuasa Allah. Makanya bangun tidur kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Ya. Jadi segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah tidur, yang menghidupkan kami setelah mati. Jadi sejatinya tidur itu mati, kemudian dibangunkan, dihidupkan kembali. Nah, kalaupun kita tidak dibangunkan kembali, tidak dihidupkan kembali, tapi kemudian dimatikan pada saat tidur, insya Allah ya, aman, selamat, ya, suci dan bersih, mati dalam keadaan fitrah. Ya. Bagaimana caranya? Satu, berwudu seperti wudu untuk sholat. Ya. Jadi ada wudu untuk sholat, ada wudu untuk tidur. Ya. Dan tidak sia-sia Bu, kalau sebelum tidur kita wudu dulu. Insya Allah diangkat derajat, ya, diampuni dosa, ditutup kesalahan. Ya. Bahkan ada keutamaan lain. Kalau masuk surga dipersilahkan masuk lewat pintu mana saja. Ya. Jangan disepelekan. Ya. Bahkan ada seorang budak kemudian dibebaskan, kemudian jadi muadzin di zaman Rasul, namanya Bilal. Dia selalu wudu kalau berhadas. Ya, tiap berhadas wudu, jadi menjaga wudu. Ya, orangnya masih hidup, tapi ya, sendalnya sudah ada di sorga. Ya, luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, pasrahkan diri kepada Allah. Karena diri ini milik Allah. Diri ini diciptakan oleh Allah, ya, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diurus oleh Allah, dan diatur oleh Allah. Ya. Sebab ketika tidur kita tidak ingat apa-apa ya. Ya. Ketika tidur kita tidak bisa apa-apa. Yang kedua, yang ketiga ya, hadapkan wajah kepada Allah. Ya. Jadi biasakan tidur itu menghadap mana Bu? Menghadap. Ya. Sebab menghadap kiblat itu adalah menghadap Allah. Wajhatu lillazi fataras samawati wal. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemana? Ke kiblat. Kapan? Waktu sholat, tapi juga waktu tidur. Bahkan waktu mati pun dihadapkan kemana Bu? Ke kiblat. Bahkan bukan wajah saja Bu. Ya. Semua anggota badan yang bisa menghadap kiblat dihadapkan ke kiblat. Makanya ketika tidur dia usahakan menghadap kiblat. Makanya
makanya tempat tidurnya itu diposisikan, dikondisikan supaya ketika tidur bisa menghadap kiblat. Ya. Yang keempat, serahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya udah, ya. Jangan mikirin anak lagi, Bu. Jangan mikirin suami lagi, Bu. Jangan mikirin rumah lagi, Bu. Jangan mikirin mobil, motor dan sebagainya, sawah, kemudian serahkan kepada Allah. Ya. Semua urusan agama serahkan kepada Allah. Urusan dunia serahkan kepada Allah. Urusan akhirat serahkan kepada Allah. Ya. Termasuk urusan rumah tangga, ya. Urusan suami, urusan anak, ya. Ya. Urusan kontrakan, yang punya kontrakan, ya, serahkan, ya, kepada Allah. Ya. Allah yang akan mengurusnya. Insya Allah aman dan selamat. Ya. Kemudian yang kelima, lindungkan diri kepada Allah. Ya. Bisa jadi ketika tidur terjadi bencana, ya. Ya. Baik bencana alam, ya, maupun bencana kemanusiaan, perang misalnya, ya. Gitu. Ya. Lagi tidur, gitu. Ada rudal nyasar, ya. Itu kayak di mana? Di Palestina, ya. Di Tel Aviv, ya. Mereka itu benar-benar tidurnya itu was-was, Bu. Tidurnya itu takut lagi, takut ya, kalau lagi tidur kemudian ada rudal, ya. Karena rudal itu diarahkan ke sana, Bu. Ya. Apalagi Israel sudah tidak pandang bulu, mau rumah sakit, mau kampung pengungsian, ya. Itu semuanya dirudal, ya. Makanya lindungkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ya, supaya aman dan selamat dari bencana, ya. Yang keenam, imani Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sebelum tidur baca Quran, Bu. Ya. Baca surat Al-Baqarah, minimal 2 ayat terakhir. Baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Kalau malam Jumat baca apa, Bu? Kahfi, Al-Waqi'ah dan sebagainya itu. Itu tanda kita beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, imani Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Teladani bagaimana tidur Rasul. Sebab laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu diutus, ya, untuk dijadikan sebagai teladan yang baik. Jadi tidur kita harus nyunah, ya. Jangan asal tidur. Tadi kan wudu dulu, ya. Kemudian menghadap ke kiblat, baca Quran, berzikir, berdoa, ya. Kemudian bagaimana kalau terbangun? Itu ada teladan Rasul, ya. Kadang-kala kita terbangun itu cuman buang air kecil doang, terus tidur lagi. Nah, itu apa yang harus dilakukan oleh kita ketika kita terbangun dari tidur? Teladani Rasul, ya. Rasul itu kalau terbangun dari tidur dia baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfirli wa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dzanbi kullahu. Wah, banyak tuh, ya. Jadi baca tahlil, kemudian baca tasbih, takbir, tahmid, baca la haula wala quwata, kemudian sebelum tidur lagi istighfar, Bu. Ya. Kita bersyukur ketika terbangun karena dibangunkan oleh Allah. Baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya.
Bahkan kalau bisa tadi ya, berzikir, kemudian ambil air wudhu, kemudian baca Al-Quran, kemudian sholat tahajud, kemudian berdoa, ya. Kemudian berbagi kebaikan kepada tetangga sekitar jam 4 menjelang subuh ya. Ada tetangga yang saum sunat, kita kasih makanan untuk sahur ya. Ada rezeki sedikit berbagi gitu kan. Ada beras 1 kilo anterin ya. Insya Allah walaupun mereka ngantuk ya, kita ketuk rumahnya, pas dibuka ada beras 2 kilo, nggak bakal ngambek, nggak bakal ngambek. Apalagi berasnya 1 karung. Baru kemudian kita pulang ke rumah istighfar, Bu. Baca Sayyidul Istighfar. Itulah ya, tidur yang nyunah ya, dengan meneladani Rasulullah SAW. Makanya ketika tidur ya, supaya aman dan selamat, imani Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketujuh cara tersebut ya, Rasulullah SAW ajarkan sebagai zikir terakhir sebelum tidur. Ya. Jadi zikir sebelum tidur itu banyak. Maka zikir sebelum tidur ya, itu ditutup dengan ya, zikir yang diajarkan oleh Rasul. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Barah bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka," apabila kamu mendatangi tempat tidur. Yang pertama kata Rasul, "Fatawaddo wudu'aka lis-shalah," maka hendaklah kamu wudu seperti wudumu untuk sholat. Itu yang pertama. Tsumma taj'ala shikikal aiman ya, kemudian baringkan tubuhmu ya, dengan lambung kanan ada di bawah ya, menghadap kiblat. Ini Bu, ini sunnah Rasul. Ya. Jadi jangan sampai tidur telungkup Bu. Ya. Atau ya, tidur telentang Bu. Atau tidurnya lambung kiri ada di bawah ya. Usahakan lambung kanan ada di bawah menghadap kiblat. Bahkan Rasul menyimpan tangannya itu di bawah pipinya Bu ya. Supaya apa? Supaya cepat tidur Bu. Karena kalau tangan di bawah pipi itu tenang Bu, tenang. Yang kedua lama-lama pegel, cepat bangun. Kesemutan kan ya, kesemutan. Ya. Jadi tidur yang nyunah itu ya, cepat tidur, cepat bangun. Ya. Makanya Rasulullah itu kalau habis sholat isya nggak pernah nerima tamu, ya. Langsung tidur. Kemudian bangunnya lagi itu tengah malam, ketika ayam berkokok. Ya. Itulah. Cepat tidur, cepat bangun. Kalau kita Bu, ya. Ada yang lama tidur, lama bangun, ada Bu. Ya ada. Tidurnya jam 11, bangunnya jam 11 lagi Bu. Ya. Kemudian apalagi Bu? Wakul dan ucapkan, ya. Artinya berzikirlah. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawadtu amri ilaika, aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaik, aku lindungkan diriku kepadamu karena senang, karena apa? Karena senang dan karena takut kepadamu. Senang karena berharap kebaikan dari Allah. Ya.
berupa pahala. Takut karena ya, khawatir Allah itu ya, mengadab kita. Ya. Ya. Allah itu tidak mengampuni kita, malah ketika tidur ditimpa bencana. Nauzubillah min dzalik. Kemudian la malja wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat melindungkan dan menyelamatkan diri darimu selain kepadamu. Ya. Jadi tempat menyelamatkan diri dan tempat melindungkan diri itu kepada Allah. Ya. Karena Allah yang maha gagah, Allah yang maha kuat. Ya. Kemudian amantu bi kitabilladzi anzalta. Amantu aku beriman bi kitabika kepada kitabmu yaitu Al-Qur'an. Alladzi ya anzalta, yaitu yang telah engkau turunkan. Ya. Kemudian wa nabiyyikal ladzi ursilta. Ya. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta, ya. Dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Lengkap itu, Bu. Ya, lengkap. Apa hikmahnya? Apa fadilahnya? Apa kebaikan dan keutamaannya kalau kita melakukan 7 cara sebelum tidur atau 7 langkah, ya. Dengan zikir terakhir sebelum tidur itu, kata Rasul, fa'in mutta alal fitrah, ya. Maka jika engkau mati pada malam ini, engkau mati dalam keadaan fitrah, mati husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam. Ya. Kemudian waj'al hunna akhirah ma taqulu, ya. Dan jadikan zikir ini zikir yang terakhir yang kamu ucapkan sebelum tidur. Hadisnya muttafaq alaihi. Ya. Riwayat Bukhari dan Muslim dan disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi mulai malam ini, ya, kalau kita belum pernah berzikir dengan ini, berzikirlah supaya tidur aman, tidur selamat, tidur suci dan bersih, mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah masuk surga. Ya. Bayangkan lewat tidur saja bisa masuk surga, Bu. Itu ajaran Islam. Apalagi ketika bangun. Jadi bagi umat Islam itu tidak ada waktu yang sia-sia. Ya. Ketika bangun, dia ibadah. Ketika tidur pun ibadah. Ketika bangun dan tidur dapat cinta dan ridho Allah. Ketika bangun dan tidur dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian agar tidur aman dan selamat serta suci dan bersih, berdoalah kepada Allah agar mati dirahmati dan hidup dijaga. Kenapa? Karena ketika tidur bisa saja mati. Ya. Mati itu ditahan oleh Allah, Bu. Ditahan ruhnya, ya. Ditahan jiwa dan raganya. Ya. Sedangkan bangun lagi tidak mati, dilepaskan, ya, dilepaskan sehingga bisa bernafas lagi, bisa bergerak lagi, bisa beraktivitas lagi. Makanya sebelum tidur berdoa. Ya. Kalau kemudian tidur, kemudian mati, tidak bangun, minta supaya dirahmati oleh Allah. Ya. Tapi kalau kemudian setelah tidur Allah tidak mematikan, malah membangunkan kembali, minta dijaga oleh Allah. Ya. Itulah, ya, umat Islam. Ya. Matinya dirahmati Allah, ya.
kemudian hidupnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Idza awa ahadukum ila firasyika." Ya. Jika salah seorang di antara kalian menuju tempat tidurmu, ya mau tidur, maka falyanfud firasyaka bidakhilati izariha. Ya. Itu kebas-kebaskan dulu buat tempat tidurnya. Ya. Jadi apa namanya itu, selimutnya, spraynya, ya, bagian dalamnya itu dibersihkan. Ya. Kenapa? Fa innahu la yadri ma khalfahu alaih. Karena kita tidak tahu. Ya. Ya. Sebelum kita tidur di tempat itu sudah ada yang tidur, Bu. Ya. Dan yang tidurnya itu bukan manusia, siapa, Bu? Jin, Bu. Jadi jin atau setan itu dia tinggal di tempat tinggal kita. Dia minum minuman kita. Dia makan makanan kita. Bahkan bisa jadi kalau jinnya perempuan itu dia senang sama suami ibu. Kalau jinnya laki-laki senang sama istrinya, Bu. Jadi jin itu senang sama manusia, Bu. Ya. Makanya ada jin tinggalnya di WC, ya, Bu. Kita berlindung di mana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minta oleh Allah dilindungi dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya. Makanya waktu saya ke Palembang itu ngisi khutbah Idul Adha di sana, pas mau mandi, ya itu dikasih kain, Bu. Jadi mandinya tuh nggak boleh telanjang. Ya, ya, Bu, ya. Sekarang masih nggak? Sudah nggak ya? Ya. Sebab bisa jadi itu kalau yang mandinya laki-laki dilihat itu oleh setan perempuan, ya. Kalau yang mandinya perempuan dilihat oleh. Tapi ada cara supaya setan laki-laki dan perempuan atau jin jahat ketika kita mandi, ketika kita telanjang tidak melihat, ya. Itu ada caranya, ya. Nanti kita bahas khusus, ya dalam bab mandi. Jadi mandi saja diatur dalam Islam. Mandi saja harus nyunah, mandi saja harus bernilai ibadah. Dan ternyata orang Islam itu mandinya bukan ketika hidup saja, ya. Ya. Waktu mati mandi nggak, Bu? Mandi, cuman karena nggak bisa mandi sendiri, dimandikan sama orang. Ya. Ya. Kalau bisa mandi sendiri mau mandi, ya, Bu, ya. Ya. Kemudian sumayakul, ya, baca, Bu. Apa bacanya? Bismika Rabbi wada'tu janbi wabika arfa'uhu. Ya, dengan namamu aku letakkan lambungku, tuh, ya. Jadi tidur itu yang diletakkan apa? Lambung. Bukan punggung, bukan perut, lambung yang diletakkan itu. Dan itu kita lakukan karena Allah. Wabika, dan karena namamu pula arfa'uhu, aku bangun. Jadi kita tidur karena ditidurkan oleh Allah. Kita bangun karena dibangunkan oleh Allah. Ketika tidur kemudian mati karena dimatikan oleh Allah. Ya. Ketika tidur kemudian bangun karena dihidupkan oleh Allah SWT. Nah, setelah itu baru berdoa. Ya. In amsakta nafsi farhamha. Jika engkau tahan diriku alias mati, maka rahmati ia. Ya. Kenapa? Ya. Karena kita butuh rahmat Allah. Kemudian kalau kita mati dirahmati oleh Allah, Allah bakal ngasih tiket masuk surga. Kalau kita mati
tanpa rahmat Allah nggak bakal masuk surga. Walaupun rajin sholat, rajin ngaji, rajin zakat, infak, sodako, umroh berkali-kali, hajinya juga haji apa? Haji apa? Oh, haji yang mahal itu. Ya. Kalau tidak dapat rahmat Allah nggak bakal masuk surga. Ya. Maka usahakan mati dirahmati Allah oleh Allah. Ya. Makanya orang yang mati itu didoakan Allahu yarham. Semoga Allah memberikan rahmat. Ya. Kemudian wa in arsaltaha, tapi jika engkau melepaskan diriku alias tidak mematikan, membangunkan kembali, fahfadha, maka jaga dia, bima tahfadu, dengan apa yang engkau jaga, bihi dengannya, ibadah kasalihin, ya, hamba-hamba yang saleh. Ya. Jadi nanti ya, bagaimana caranya supaya mati dapat rahmat Allah, itu ada judul tersendiri, Bu. Bagaimana supaya hidup dijaga oleh Allah. Nah, supaya hidup dijaga oleh Allah, jadilah hamba-hamba Allah yang soleh. Ya. Hamba Allah yang soleh itu, yang baik itu, ya, yang mengikuti Allah dan Rasulnya, itu hidupnya akan dijaga oleh Allah SWT. Sedangkan yang mati adalah mati dalam keadaan fitrah. Mati dalam keadaan suci dan bersih dari dosa, kesalahan, hadas dan najis. Kemudian agar tidur aman dan selamat serta suci dan bersih, baca ayat kursi. Ya. Agar apa? Agar setan dijauhkan dari tempat tidur. Ya. Jadi pas kita mau tidur, setan lagi tidur, Bu. Kita kebas-kebas. Ya. Dia bangun tapi enggak menjauh, Bu. Bisa jadi tidurnya bareng dengan kita, Bu. Tidurnya satu tempat tidur. Bagaimana supaya tidurnya jauh, Bu? Jangan satu tempat tidur. Jangan-jangan tiap malam kita tidur sama setan gitu ya. Dipeluk setan, bisa jadi lagi tidur, Bu. Ya. Makanya supaya setan jauh dari tempat tidur kita, sebelum tidur baca apa, Bu? Ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255 ya. Iya. Mulai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wa huwal aliyul azim ya. Sampai itu ya. Gitu. Nah, itu dijelaskan dalam hadis Bukhari ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya. Nah, jadi dulu waktu Abu Hurairah lagi jaga zakat 3 malam berturut-turut, ya, ada orang yang ngambil zakat, ya. Jadi belum dibagikan sudah ngambil. Kata Rasul, tangkap. Nah, pas malam ketiga ditangkap, tapi kemudian dia berkata, ya, orang itu berkata, ya, idza awaita ila firashika, apabila engkau mau tidur di ranjangmu, faqra ayatal kursi, baca ayat kursi. Ya. Min awwaliha hatta tahtima, dari awal sampai akhir. Satu ayat enggak banyak, Bu. Kenapa? Ya, kata orang itu, fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafid wa la yuqarribuka syaiton hatta ya tusbih. Kalau engkau baca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan mengutus malaikat untuk menjaganya. Ya. Ya. Orang yang tidur baca ayat kursi dijaga oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian tidak akan bisa mendekatimu yang namanya setan. Kapan? Hatta tusbih, sampai subuh. Ya. Jadi ada expire-nya, Bu. Bukan hanya obat saja, ya, bukan hanya makanan saja. Ayat kursi juga ya, itu punya ya, pengaruh. Ya. Pertama, kita akan dijaga oleh malaikat. Yang kedua, setan nggak boleh dekat, tapi sampai subuh. Ya. Kalau subuh kita masih tidur, nah,
telinganya dikancingi setan. Jadi setannya dekat lagi Bu, dikancingi itu ya. Apalagi tidak sholat subuh ya, tidak dapat ya, tidak disaksikan oleh malaikat. Apalagi tidak infak subuh, tidak didoakan. Kemudian amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub ya. Jadi ayat kursi yang diajarkan oleh setan itu benar ya. Walaupun setan sendiri tukang bohong. Ya. Ya. Jadi kita itu kalau menuntut ilmu jangan pilih-pilih ustaz. Jangan pilih-pilih orang. Yang penting yang diajarkannya Islam ya. Yang diajarkannya Quran, Sunnah ya. Gitu. Walaupun ya tadi ya kan ustaz nggak ada yang sempurna ya. Ini setan yang ngajarin loh. Jadi Abu Hurairah diajari ya, oleh setan tentang keutamaan ayat kursi. Ya. Kata Rasul, yang diajarkan oleh setan itu benar. Ya. Maksudnya amalkan. Padahal setan itu tukang bohong, Ya. Gitu. Iya tukang bohong. Tapi kalau ngajar, apa yang dibawakannya benar. Ditolak diterima Bu. Diterima ya. Padahal dia tukang bohong ya. Kemudian ta'lamu man tukhatibu hadza salah yamin ya Allah. Kamu tahu enggak siapa yang berbicara dengan engkau, bercakap-cakap dengan engkau, ngobrol dengan engkau selama 3 malam, bahkan mengajarkan keutamaan ayat kursi kepadamu ya. Apa kata Abu Hurairah? Lah, aku tidak tahu. Ya. Maka kata Rasul, zaka syaiton, itu setan. Jadi setan bisa dalam wujud manusia bisa setan itu dalam wujud manusia. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Bisa jadi ya, ada manusia padanya sebenarnya setan. Ya. Kita berdoa supaya berlindung kepada Allah agar setan tidak hadir. Ada yang pernah didatangi setan Bu? Itu di Bandung itu ada tukang uli. Dia bikin uli, bikin cemilan-cemilan ya. Kemudian suaminya pamit ya, mau pergi jauh. Belum lama kemudian datang lagi Bu. Ya. Ternyata itu bukan suaminya Bu. Bukan suaminya ya. Ya, makanya sebelum tidur juga kita berdoa, Allahumma janibni ya syaitan janibna syaitan wa janibi syaitana mimma razaqtana ya. Itu supaya setan itu ya tidak hadir di rumah kita pada saat suami tidak ada. Bisa jadi ya. Atau bisa jadi kita ya, satu ranjang dengan suami padahal sebenarnya ada setan di tempat itu. Ya, minta dijauhkan dulu Bu. Sebab bisa ketika punya anak Bu, anaknya itu seperti ibunya atau anaknya itu seperti bapaknya, tapi kelakuannya kayak setan. Bisa nggak Bu? Bisa seperti itu. Ya, makanya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu ruqyah. Ruqyah supaya kita tidak diganggu oleh setan. Baik ketika tidur ya ataupun ya ketika melakukan aktivitas apa-apa. Ya, jadi sebelum tidur kita baca juga Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Wallahu a'lam. Selebihnya silakan dibaca di rumah. Ya. Ada yang tanyakan silakan Bu.